Nah, di sini kita akan mengenal berbagai bangun ruang sisi datar. Nah, untuk yang pertama itu ada kubus. Apa sih itu kubus? Kubus itu adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi dan sisinya tersebut berbentuk persegi atau bujur sangkar, memiliki 8 titik sudut, dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Selanjutnya, untuk elemen-elemen dari kubus tersebut, yang pertama itu ada sisi. Sisi itu adalah bidang yang membatasi kubus tersebut. Bidang yang membatasi kubus tersebut seperti ini. Ini bidang A, B, C, D. Ini adalah alas kubus, kan membatasi kubus. Serta bidang ini juga. Ini. Nah, bidang kubus di sini ada 6. Belum dihitung semua. Dan selanjutnya itu ada rusuk. Rusuk kubus itu adalah garis perpotongan antara bidang kubus yang tadi. Ini kan ada AB. Ini kan perpotongan antara sisi ABCD dan sisi ABFE. Nah, perpotongannya nih. Lebih gampangnya kita lihat berapa ada garis di kubus. Nah, gitu ya. Sini ada rusuknya itu ada 12 kalau kita hitung semua. Terus lanjut. Selanjutnya itu ada titik sudut. Nah, titik sudut di sini gampang saja kita lihat aja gini ya. Pertemuan antara garis-garis ini atau pertemuan antara rusuk-rusuk. Kalau dibaca juga di sini juga sama begitu. Titik sudut adalah perpotongan antara 2 atau 3 rusuk. Kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, ini perpotongan atau pertemuan antara rusuk-rusuk dari kubus tersebut. Selanjutnya itu ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang di sini adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik dalam satu bidang seperti ini, B, E. Itu kan masih satu bidang dia. Dalam satu kubus itu adalah ada 12 diagonal bidang. Karena dalam satu bidang di sini ada 2 kan? Ini 1, 2. Ini ada 2. Jadi 2 dikali 6 itu udah 12. Lanjut. Sekarang ada diagonal ruang. Berbeda dengan tadi diagonal bidang, diagonal ruang di sini ini tidak berada dalam satu bidang, melainkan dalam satu kubus. Atau diagonal ruang di sini berada dalam kubus itu sendiri, dalam ruang kubus. Seperti ini A, kalau A ke G dia. Kalau B ini ke H. Kalau dihitung semuanya diagonal ruang dari kubus di sini ada 4. Ini BH, AG, DF, dan CE. Selanjutnya bidang diagonal. Berbeda dengan tadi, diagonal bidang dengan diagonal ruang. Bidang diagonal di sini, diagonal itu berupa bidang yang berada dalam sebuah kubus. Seperti ini. AC
GE di sini kan berada dalam kubus tersebut. Ini juga. Nah, ini. Di sini bidang diagonal di sini ada 6 dalam suatu kubus. Nah, untuk kubus sekian. Sekarang lanjut kita ke balok. Ini juga salah satu dalam bangun ruang sisi datar. Balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang atau persegi dengan panjang tidak satu. Nah, yang selanjutnya ada balok. Balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi ataupun persegi panjang dengan paling tidak ada satu pasang di antara ketiga pasang persegi tersebut berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, untuk 6 sisi, 12 titik sudut, 12 rusuk, dan 8 titik sudut ini mirip dengan kubus. Terus selanjutnya, itu ada elemen-elemen dari balok. Untuk sisi di sini sama dengan kubus. Sisi di sini yang membatasi balok tersebut. Ini ada A, B, C, D. Ini ada 6 sisi. 6. Untuk rusuk juga sama. Gini ya. Ini ada 12. Dan titik sudut ini ada 8. Nah, ini masih sama dengan kubus. Selanjutnya itu ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang di sini juga sama dengan kubus. Berada dalam satu bidang. Diagonal ruang juga sama dengan kubus. Ini ada 4. Dan bidang diagonal juga sama dengan kubus. Nah, kok semua sama? Mungkin ada yang nanya begitu. Perbedaan antara kubus dan balok di sini, kalau kubus tadi kan semua sisinya berbentuk persegi atau buju-sangkar dan sepanjang-panjang rusuknya itu semua sama. Kalau balok dia tidak semua sama gitu. Mungkin ada yang sama, tapi tidak semua. Seperti ini ya kan, AB itu terlihat lebih panjang dari BC, seperti itu. Tidak seperti kubus. Nah, untuk selanjutnya ada prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dan untuk elemen prismanya itu sendiri sama seperti rusuk dan kubus. Pertama ada sisi di sini juga sama. Sisi itu bidang yang membatasi prisma itu sendiri. Untuk prisma segitiga ada 5 sisi, bisa dihitung 2 tutup dan alas, dan 3 sisi tegak. Nah, sisi tegak. Untuk prisma segi 4 di sini sebenarnya termasuk kubus dan balok karena tutup dan alasnya itu berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Di sini memiliki 4 sisi, bisa dihitung sendiri. Dan untuk prisma segi 5 itu memiliki 7 sisi, 2 alas dan tutup, 5 segi yang tegak, alas yang tegak. Dan selanjutnya ada juga prisma segi 6,
Ada prisma segi 7, bisa dihitung sendiri. Nah, untuk menghitung jumlah sisi dari prisma di sini ada nih. Untuk prisma segi n, jumlah sisinya itu adalah n plus 2. Artinya untuk prisma segi 5 ditambah 2, makanya 7. Untuk prisma segi 7 itu tambah 2, jadi 9 sisi. Selanjutnya ada rusuk. Untuk rusuk itu sama, itu adalah garis yang berpotongan antara sisi-sisi prisma. Bisa dilihat di sini. Ini untuk cara menghitung rusuknya di sini adalah prisma segi n itu n kali 3, 3n. Artinya jika prisma segi 5 itu 5 kali 3, 15. Prisma segi 6, 6 kali 3 itu jadi 18. Begitu. Selanjutnya, untuk titik sudut dari prisma. Sama juga, titik sudutnya itu kita hitung ini. Nah, bisa dihitung, menghitung rumus titik sudutnya adalah segi n, 2n. Prisma segi 4 dikali 2. Nah, seperti ini. Lanjut. Elemen prisma selanjutnya adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya sama juga. Saya akan jelaskan hanya di bagian cara mencarinya saja. Menghitung diagonal prisma segi n itu adalah n kurung n min 1. Artinya jika ada prisma segi 5, n5 sama dengan n 5 kurung 5 min 1 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya, diagonal ruang. Nah, di sini untuk prisma segitiga itu tidak memiliki diagonal ruang karena kalau ditarik nggak ada. Untuk prisma segi 4 memiliki 4 biasa karena periwalok dan kubus. Prisma segi 5 memiliki 10. Untuk menghitung diagonal ruang itu adalah prisma segi n. Ini n min 3. Itu bisa dicoba sendiri. Elemen selanjutnya itu ada bidang diagonal dari prisma. Untuk prisma segitiga itu ada 3. Untuk prisma segi 4 ada 6. Untuk prisma segi 5 ada 10. Nah, untuk mencari banyak diagonal dari sebuah prisma, kita tinggal cari seperti ini. Prisma n itu adalah n per 2 kali n min 1. Misalnya kita ambil prisma segi 6. n6 per 2 kali 6 min 1. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, gitu. Mungkin untuk prisma yang lain bisa dicoba sendiri. Kita lanjut. Nah, untuk bangun datar selanjutnya itu ada limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi alas berbentuk segi banyak atau segi n. Bidang sisinya berbentuk segitiga dan memiliki satu titik puncak. Ini titik puncaknya ya.
Oke, lanjut. Untuk elemen-elemen dari limas sendiri, itu yang pertama seperti biasa ada sisi. Sisinya sama seperti ini. Untuk ini selanjutnya bisa dicari nanti. Untuk cara mencari sisinya di sini ada limas segi n, itu ada n plus 1. Jika limas segi 5 itu ada 5 plus 1 jadi 6 gitu ya. Selanjutnya ada titik sudut. Untuk titik sudutnya sama seperti ini. Menghitung titik sudut kan tinggal hitung yang berapa titik perpotongan antara rusuk-rusuk dari limas itu sendiri. Untuk cara mencari titik sudut, limas segi n itulah n plus 1. Terus selanjutnya ada rusuk-rusuk dari limas itu bisa juga lihat nih. Nih sama ini. Itu ada 6. Dan selanjutnya bisa dicoba sendiri. Untuk cara menghitung rusuk sebuah limas itu limas segi n, rusuknya itu adalah 2n. Segi berapa itu dikali 2 itu rusuknya. Terus selanjutnya elemen dari limas selanjutnya adalah diagonal bidang. Untuk diagonal bidang dari limas segi 3 itu tidak ada karena tidak bisa dicari memang nih. Memang tidak ada untuk limas segi 3. Bisa dilihat, nggak bisa kan. Untuk segi 4 ada 2, segi 5 ada 5. Untuk mencari diagonal bidangnya itu sendiri, cara menghitungnya adalah 5 segi n itu sama dengan n per 2 dikali n min 3. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Oke, untuk selanjutnya elemen-elemen limas ini ada diagonal ruang dan bidang diagonal. Yang pertama itu untuk diagonal ruang, untuk limas itu tidak memiliki seperti ini. Ini limas segitiga kan, tidak memiliki. Kalau kita cari memang ada. Kalau kita tarik garis dari titik ini, misal tarik ke sini, tidak ada. Ini tidak ada. Artinya limas segitiga ini tidak memiliki diagonal ruang. Nah, untuk limas segi 4 juga sama, tarik ke sini tidak ada, tarik ke sini tidak ada. Ini termasuk diagonal sisi, bukan diagonal ruang. Sini tidak ada juga, nggak bisa. Jadi untuk kesimpulannya, untuk limas ini tidak memiliki diagonal ruang. Nah, sekarang untuk bidang diagonal, untuk limas sendiri itu, untuk limas segitiga, ini tidak memiliki bidang diagonal. Untuk limas segi 4 ini memiliki sebanyak 2 bidang diagonal. Yang pertama ini, dan yang kedua bisa dicari dengan ini ya. Dan limas segi 5 memiliki sebanyak 5 bidang diagonal. Seperti ada di gambar ini. Nah, untuk cara mencari bidang diagonal ini sama seperti mencari diagonal sisi dari limas ini sendiri, yaitu n per 2 dalam kurung n min 3. Ini ya, sama seperti mencari diagonal sisi. Nah, mungkin untuk itu sekian. Terima kasih.